Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound. Ya, insya Allah sesaat lagi kita belajar mujawad ya. Cek sound, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali ya di live kali ini kita akan belajar mujawad, melanjutkan yang kemarin sudah selesai ya, surat An-Nisa ayat 1 kalau nggak salah. Seperti biasa kita pemanasan dulu ya, olah vokal dulu ya, pemanasannya olah vokal dulu. Ini sering ditanyakan gimana supaya suaranya panjang. Nah teman-teman coba ikutin saya ya, keluarkan suara A, kemudian dihitung ya. Kebetulan jam pintarnya tidak ada di sini lagi dipinjem dulu sama sama temen, katanya pengen lihat-lihat dulu sebelum beli. Baik, kita coba dulu ya, coba keluarkan suara A. Ya, kita ulangi lagi ya. Ya, gimana teman-teman? Bisa? Kalau cuman ngucapin gini aja insya Allah mudah ya. Kalau cuman bersuara A doang insya Allah mudah. Coba kita naikkan nadanya. Ya, baik. Ya, kita mulai ya. Nah, gimana? Kalau sudah mencoba ini biasanya suaranya lumayan plong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau tautnya sama aja ya, semuanya qoror. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu
rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya. Persiapkan nafas perutnya. Ambil nafas, masukkan ke perut, kemudian ditahan di perut bagian atas. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Memang kalau mujawad itu kita butuh istirahat ya, maka jedanya lama. Nah, itu fungsinya adalah untuk mengistirahatkan suara kita. Soalnya kalau dibikin kayak murotal, nggak ada istirahatnya, capek banget. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, suara perut tuh kedengarannya memang kayak ngeden ya, gitu, kayak ngeden, tapi harus terlatih, jangan terlalu ngeden juga gitu. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya, hati-hati dijaga tajwidnya teman-teman. Jangan sampai kita mementingkan lagu, mementingkan irama, tajwidnya rusak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Stabil semua ya, upayakan stabil. Fathahnya, dhammahnya, gunnahnya gitu ya. Inna Allaha kana alaikum raqiba. Ya, jangan lupa tap-tap layar ya teman-teman. Nah, suara tinggi itu harus dilatih. Nah, tadi kan kita latihan A-nya rendah ya. Nah, kalau jawabul jawab, coba latihan A yang tinggi. A. Kuat nggak teman-teman? Nah, itu harus dilatih tiap hari. Ya, dari mulai rendah. Ya, sedang. Ya, tinggi. Dilatih, jadi latihan teriak ya, nggak usah ragu. Jadi ketika mau nada tinggi, upayakan kita yakin bahwa kita akan kuat. Nah, kebanyakan orang nggak yakin. Kalau kita sudah nggak yakin bahwa kita ini kuat nada segitu, nah itu pasti nggak akan sampai gitu ya. Jadi di samping kita latihan nafas, latihan suara ya, keyakinan juga harus kita latih. Sekarang kita pindah ke surat Ar-Rum ya. Biasanya kalau acara pernikahan itu surat An-Nisa ayat 1 sama surat Ar-Rum ayat 21. Ya. Kita cari dulu surat
Ar-Rumnya ya. Nah, jangan lupa tuh setiap ngaji ya. Setiap ngaji itu setiap ngaji itu disiapkan dulu mushafnya, upayakan yang tanda batasnya lebih dari 1 ya. Upayakan. Kalau enggak ya salah satunya di surat Ar-Rumnya aja dikasih tanda ya. Kalau An-Nisa dipegang aja pakai jari. Kadang-kadang kan ada yang cuman 1 ya. Kadang-kadang penandanya itu cuman ada 1. Kita lanjut ya teman-teman. Kita pakai basmalah. Kenapa? Supaya tidak disangka kita sedang membaca 1 surat. Nah, untuk membedakan ya, salah satu upaya kita untuk membedakan bahwa kita sedang membaca 2 surat yang berbeda, maka jedanya pakai basmalah. Jadi fungsi basmalah itu diantaranya untuk memberitahu kepada pendengar, kepada yang nyimak ya, bahwa kita sedang membaca ayat Quran yang berbeda. Yang pertama tadi surat An-Nisa, yang kedua surat Ar-Rum ayat 21. Nah, untuk membedakannya dijedak pakai basmalah. Nah, kita masuk irama ros ya. Saya biasanya irama ros. Basmalahnya harus hafal teman-teman. Irama apapun harus hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu irama ros ya, variasinya begitu. Nah, teman-teman boleh variasinya yang gimana pun boleh. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ya variasi, tapi intinya iramanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak variasi itu. Nah, tapi intinya iramanya sama, itu satu irama. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ya, Ibu Ida, selamat bergabung. Subhanallah ya, terima kasih Ibu Ida ya. Dari mana Ibu Ida? Nah, gitu. Mau variasi yang mana lagi misalnya? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, boleh. Ya, dikebawain gitu boleh. Nah, kalau saya yang biasa aja. Semuanya juga biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, segini aja lah. Wa min ayatihi, bukan yang ini, maaf, yang satu lagi, ayat 21 ya. Nah, ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, gitu ya. Nah, nanti diulang dari an khalaqalakum boleh atau azwaja boleh. Nah, waktu itu saya talaki sempat ya, talaki ke seorang syekh dari Mesir, itu langsung litas kunu, itu langsung ditegur saya. Dari azwaja, nggak boleh langsung litas kunu. Saya biasanya langsung litas kunu ya.
tapi langsung ditegur oleh syekh tersebut. Nah, makanya disuruh ulang dari azwaja. Jadi jangan langsung litaskunu. Ya, kita ulang lagi ya. Wa min ayatihi. Boleh diturunin gini. Atau wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Nah, gitu ya. Boleh ya kayak gitu ya. Atau wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kalau saya biasanya dari an khalaqa lakum. Ya. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Hati-hati, haknya jangan jadi G. Jangan ilaiha, ga apaan? Ilaiha, ha, gitu ya. Nah, ini huruf ha, bukan huruf ga. An khalaqa lakum min ya, suara ang itu untuk ikhfa huruf fa ini upayakan suaranya itu lewat hidung dan mulut. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Boleh. Nah, ini Ras jawab ya yang barusan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ya. Kita ulang dari sini. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya, kalau irama itu kita bisa belajar dari manapun ya. Assalamualaikum Pak Rama FC. Waalaikumsalam. Ya. Ya, jangan lupa tap-tap layar ya teman-teman. Sekarang jawabnya Ros ya. Ini yang paling tinggi. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Susah ya ngucapin huruf ha supaya benar-benar mengalir.
litaskunu. Nah, boleh kayak tadi. Litaskunu. Nah, boleh kalau kuat suaranya. Kalau enggak yang biasa aja. Litaskunu. Nah, kalau kondisi suara nggak terlalu fit, bisa digerakkan kayak gitu. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Gimana teman-teman? Kuat nggak niruin kayak gitu? Latihannya gimana sih supaya tinggi? Ya kayak tadi, teriak aja. Nah, tapi harus pakai suara perut, suara dalam. Sering teriak-teriak itu ya. Jadi jangan selalu pakai suara rendah terus. Nanti nggak berubah-berubah. Gimana pakai nafas dalam Ustadz? Ya pakai nafas perut. Caranya nafasnya harus masuk ke perut gitu ya. Gitu. Caranya nafasnya bisa nggak ngambil nafas tapi masuk ke perut. Gitu ya. Ambil nafas tapi nafasnya terkumpul di perut. Kemudian ditahan, ditekan di perut bagian atas atau di bawah ulu hati. Ya, di situ ditekan baru bunyi. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, gitu latihannya. Berani nggak teman-teman? Mulai besok latihan teriak-teriak itu. Tapi teriaknya nggak asal teriak, harus ditekan di perut bagian atas. Nah, gitu ya. Ya leya. Assalamualaikum Ibu Anissa, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah gitu ya. Jadi jangan selalu jangan rendah terus. Rendah dilatih, tinggi juga dilatih. Maka saya sering menyampaikan posisi vokal di tenggorokan apa di tengah mulut Ustadz? Posisi vokal ya biasa aja kayak kita ngucapin suara, cuman kan penekanan perutnya itu yang penting. Ya. Gitu ya. Jadi saya sering sampaikan kalau mujawad ini kita harus latih suara tinggi dan suara rendah. Beda dengan murotal. Kalau murotal kan bisa disesuaikan dengan suara kita, pengen rendah-rendah, pengen tinggi-tinggi. Tapi kalau mujawad mau nggak mau harus bisa dua-duanya. Ya, saya latihannya ya yalil aja kalau untuk melatih nafas. Ya le ya
Nah, nanti kalau sudah sering latihan kayak gitu, tinggal latihan ke ayat. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ya. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya teman-teman yang mau bertanya seputar suara, seputar olah vokal silahkan ya. Barangkali penasaran. Saya yakin orang-orang tuh pengen ngaji seperti ini, tapi takut gitu ya. Nah, kita jawab nih. Tinggi. Litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya Pak Ustadz, ingin banget ya. Saya juga dulu pengen. Dan saya dulu membayangkan kayaknya susah deh. Tapi pas latihan terus bisa juga ternyata. Ya gitu ya. Jadi tergantung usaha kita sebenarnya. Kadang-kadang baru berusaha sehari 2 hari udah komplain. Kok nggak bisa-bisa? Pengen banget suara seperti Ustadz. Ya Alhamdulillah ya. Ada keinginan aja itu sudah luar biasa. Kita tutup dengan zinjiron rasnya. Ada ras namanya zinjiron. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah itu namanya ros, zinjiron atau zanjiron. Ya gitu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Nah itu teman-teman ya. Jadi pentingnya kita belajar olah vokal, belajar olah nafas. Itu ibarat kita nulis itu kita sudah punya pulpen. Ibarat macul itu kita sudah punya alatnya, udah punya paculnya. Jadi tergantung kalau sudah punya alatnya mau di model apapun ya enak gitu ya. Gitu. Assalamualaikum Ustadz Ibu Rani. Waalaikumsalam Ibu Rani. Ya gitu. Jadi tiap hari kayak gitu. Saya tiap hari juga gitu. Ya. Apalagi ada irama yang enak gitu ya. Nah, itu saya suka ikutin. Ya ngikutinya dengan yalil-yalil aja rumusnya. Yalea ya. Teman-teman pengen tahu suara dalam? Coba bedakan ya. Coba perhatikan bedanya. Dari suaranya aja udah beda. Suara dalam dengan suara luar. Narik nafas dari mulut apa hidung Ustadz? Yang penting masuk ke perut. Nah cara mudah untuk masuk ke perut itu lebih enak lewat mulut ya. Ya gitu ya. Sebenarnya lewat hidung juga nggak masalah. Cuman kalau lewat hidung itu masuknya biasanya lebih cepatnya ke dada. Kalau nafas ngumpul di dada biasanya nekannya jadi di leher. Nah itu yang bikin cepet serak, suara rusak ya. Gitu, nggak akan panjang. Nah, lewat hidung juga bisa.
Tapi emang harus langsung ke perut. Intinya melatih nafas supaya masuk perut ya. Masuk perut bagian bawah, jadi full perutnya gitu, dikembungin perutnya. Ya. Nah, kayak gini kalau saya sih ngambil nafas yang penting sudah masuk ke perut, nggak usah lama-lama gitu. Ngambilnya nggak usah gitu ya. Cukup. Nah, gitu ya. Makasih Ustadz. Ya, Ibu Rama ya. Ibu Rama apa Bapak Rama? Oh, Bapak kayaknya ya. Nah, bagian bawah ya Ustadz. Iya, masuk ke perut. Pokoknya perutnya dipenuhin. Terus nanti nahannya di perut bagian atas atau di bawah bapak-bapak ya. Atau di bawah apa namanya ulu hati. Jadi kalau saya rasakan di situ itu mungkin yang disebut diafragma. Coba bisa cari gambar diafragma, nah itulah. Nanti dibayangkan, diimajinasikan, oh nahannya di situ, gitu ya. Gitu, coba cari saja, cari gambar diafragma, ya, cari gambar diafragma. Kemudian setelah itu, apa namanya? Setelah itu coba praktekkan nekannya tuh di situ. Nah, suaranya gini, suara dalam tuh kalau diteriakkan jadi gini. Ditekan ke bawah bunyinya. Jangan ditekan ke bawah ya Pak Rama. Yang nekannya itu di diafragma. Coba Pak Rama gini. Diafragma itu kerasa kalau kita batuk ya. Gitu. Nah, itu ada yang nekan. Di perut bagian atas itu ketekan. Nah, itulah diafragma di situ. Atau ketawa. Ha 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 ha. Ha ha ha. Atau mohon maaf, nafas ini ya, nafas gogok ya. Mohon maaf ini ya, bukan berniat kasar. Tapi ini melatih ya, gini. Nah, dengan suara kayak gitu, nafas kayak gitu, ya, itu diafragma kita tuh gerak. Coba saja rasakan. Ada yang gerak perut bagian atas. Nah, itulah yang ditekan. Itu tuh otot gitu ya. Jadi kalau ngelatih otot itu ya butuh waktu lama. Gitu. Jangan ditekan di perut bawah, nanti malah aduh, ini perut agak buncit ini Ustadz. Saya buncit banget perut saya. Ini perut agak buncit Ustadz, pengaruh ke nafas enggak? Enggak sih sebenarnya. Ya, Ustadz Muhammad ZA sekarang perutnya kelihatannya gede juga, tapi nafasnya tetap panjang. Enggak pengaruh ya. Nah, saya juga buncit, saya berat badan naik terus, makanya ini pengen nurunin ya. Nah, yang penting penekanannya itu tepat, gitu ya. Itu tadi saya contohkan suara perut, bunyinya tuh udah beda. Maka teman-teman kalau teriak nggak asal teriak ya, sampai begini, sampai bulat suaranya, atau gempiling kalau bahasa Jawanya. Ya, kayak ngeden ya, tapi nggak sampai ngeden banget. Ya, jangan sampai gitu. Ya. Ini saya pakai suara perut ya. Coba saya pakai suara leher nih. Ya. Nah, itu suara leher. Beda nggak bunyinya? Beda. Dan suara leher itu nggak akan bisa untuk mujawat. Ya, gitu. Kalau mujawat rata-rata harus bisa suara dalam. Ya. Saya sangat senang sekali dengan tilawah, boleh dibilang mafia bagus ya. Bagus. Kalau memang begitu bagus, itu modal. Karena dengan kita menjadi mafia tilawah atau tilawah mania, ya, itu modal banget. Karena kita nggak akan capek. Orang capek ketika dibully, ya. Itu karena apa? Ya kurang hobi. Kan orang teriak-teriak tuh nggak gampang ya, apalagi sekelilingnya itu merasa keberisikan gitu ya. Nah, saya juga dulu begitu.
Orang-orang sekeliling saya itu ya bilangnya, oh berisik kamu, berisik kamu. Ya nggak apa-apa, karena sudah hobi ya sama saya juga. Karena sudah hobi nggak peduli ya, saya nggak peduli. Ngapain orang saya bahagia dengan kayak gini gitu kan? Nah nggak apa-apa, karena itu hobi. Ingat ya, diafragma itu otot. Jadi ngelatih otot itu nggak sebentar loh. Kalau ngelatih otot sebentar, banyak orang yang perutnya six pack. Saya sudah nge-gym setahun, itu masih buncit ya. Dan saya sadar, memang otot itu harus dilatih. Dan ngelatihnya nggak sehari 2 hari, itu tahunan. Ya, diafragma juga otot, makanya disebutnya olah vokal. Ya, ada olah vokal, ada olahraga. Artinya apa? Butuh konsistensi, butuh istiqomah. Saya pernah bawain tilawah Ustadz Al-Isra buat acara Islam Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Apalagi sampai dipercaya, ya itu sudah modal membuat kita jadi semangat. Tinggal kitanya saja yang terus tingkatkan kualitas suara, kualitas irama, kualitas bacaan, itu yang terutama itu. Ya gitu. Nah banyak orang yang nggak sabar, banyak orang yang nggak istiqomah gitu ya, yang punya ustadz. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi bermanfaat ya. Nah, mudah-mudahan semakin mendatangkan manfaat. Pokoknya teman-teman yakin saja ya, saya nggak langsung begini kok. Nah, cuman alhamdulillah guru-guru saya itu rata-rata penyabar. Dan yang diajarkan kepada saya itu teknik olah vokalnya. Live-nya kapan aja Ustadz? Banyak, tiap hari saya live ya. Lihat saja di akun ustadzkris.official ini. Ya, di follow terus di scroll ya. Di situ ada jadwal, ada konten-konten tentang ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu irama. Ya insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Gitu. Apa tidak? Oh, tidak naik komal Ustadz? Sementara belum ya. Sementara belum. Dan ini saya kadang-kadang live-nya itu menunjukkan wajah. Kadang-kadang nggak kayak malam ini. Kadang-kadang kalau buru-buru ya langsung aja kayak gini ya. Tapi kalau nggak buru-buru udah persiapan. Ini barusan saya dari acara ya, jauh. Jadi saya pulang langsung live aja gitu ya. Maka saya langsung nunjukin Qur'annya saja. Ya suatu saat ya saya akan coba komal, nanti boleh ya teman-teman ya. Kalau saya lebih apa ya, lebih pengen teman-teman tuh ngerti teknik olah vokal. Oh iya Ustadz, saya mau belajar nafas diafragma. Ya wajib itu. Kalau kita mau mujawad nggak bisa nafas diafragma ya capek kita. Nah adapun irama itu bisa belajar di mana aja. Yang penting kita tuh latihan olah vokal. Gitu ya. Itu tiap hari saya gitu. Ya ya. Masya Allah, lama-lama jadi mirip mirip suara Ustadz Muhammad ZA. Ya, karena memang beliau juga pakai suara itu, suara diafragma. Makanya sampai seumur sekarang kan sudah sepuh sebenarnya ya. Tapi suaranya masih Masya Allah. Karena apa? Ya tekniknya sudah mateng. Ibarat orang nge-gym itu sudah six pack itu, ototnya udah jadi. Jadi ngaji makin lama makin mantap beliau itu. Ya, gitu. Nah, tinggal latihan tingginya. Ya
latihan gitu terus ya. Pagi-pagi itu bagus tuh. Sampai suaranya tuh begitu. Itu namanya suara diafragma atau suara perut. Tapi kalau masih ya, itu nggak akan dapat kalau kayak gitu. Jadi harus sampai kayak gitu. Gimana ya Allah caranya nafas seperti ini? Bagus Pak ya, kalau pengen berarti bagus. Ya, gitu. Jadi saya juga awalnya pengen aja. Pengen ya, pasti pengen ya. Tapi terus guru saya tuh ngajarinnya gitu loh. Coba gitu, kayak gitu. Jadi cuman ya tekan gitu kan, perutnya tekan. Ya. Nah, gitu. Nah, dipakai adzan misalnya versi Ustadz Muhammad ZA bisa. Hayya 'alal masih nyisa nafasnya. Ya, itu adalah rahasia suara panjang. Ya, gitu ya, Pak Rahman, terutama yang aktif dari tadi, Masya Allah. Masya Allah, ini mah nggak kaleng-kaleng. Ya, ini latihan aja ya, Bapak-Bapak ya, Pak Rama. Jadi asal mau saja, gitu ya, asal mau saja. Dan ini jarang yang ngajarin. Terus terang jarang yang ngajarin. Saya pun belajar bertahun-tahun ya jarang. Yang ngajarin itu guru saya. Ya, teknik olah vokal ini diajarin guru saya. Cuman pesan beliau, tolong kalau sudah jadi kamu sampaikan. Ya supaya bermanfaat ilmunya, nggak usah disimpan-simpan. Nah makanya ada live seperti ini, alhamdulillah. Jadi ini termasuk jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru saya. Ya, kuncinya adalah asal kita mau. Saya siap Ustadz, memang jarang yang bongkar. Iya betul. Ustadz baru gabung dan nyimak, oh ya Ibu Loli. Jarang yang bongkar. Saya bongkar aja, ngapain dirahasiakan ya. Nah, kalau kata guru saya, mendiamkan orang itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Begitu juga menyimpan ilmu itu nggak boleh lebih dari 3 hari, harus diamalkan. Nah cuman kadang-kadang peserta baru ngelihat saja, orang baru denger aja udah langsung pesimis, kayaknya susah. Itu biasa ya, makasih Ustadz. Ya sama-sama Pak Rama ya. Latihan aja yang rajin ya, gitu. Nah, mulai besok kalau teriak, suaranya upayakan sampai bunyinya bulat gitu. Ya ini teknik mujawad. Kalau murotal sih nggak terlalu. Kalau murotal kan ringan. Ya tinggal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan murotal itu banyak yang pakai suara leher. Harus pede Pak ya. Ibu ya harus pede. Ya pede itu diawali dari kemampuan. Kalau kita sudah yakin dengan kemampuan kita, latihan terus ya kita akan pede lama-lama. Latihannya jam berapa kira-kira Ustadz? Semaunya aja. Latihannya yang penting setiap hari itu paling tidak 10 atau 20 menit. Yang penting itu rutinnya ya. Yang penting rutinnya, waktunya bebas. Kalau saya nggak berpatokan pada waktu, tapi rutin. Gitu ya. Nah gitu. Nah, mulai besok teman-teman kalau mau mujawad harus pakai suara perut. Kalau pakai suara leher nggak akan jadi. Kalau murotal banyak yang pakai suara leher. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu nggak masalah. Kalau murotal kan nggak butuh nafas yang panjang banget. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu nggak masalah. Tapi kalau mujawad jangan sekali-kali pakai suara leher. Jebol itu ya. Gitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Ya Ustadz, padahal setiap hari itu sering latihan tilawah gonta-ganti komal. Oh ya bagus. Ya bagus lah ya. Cuman memang kita komal juga cuman hanya baca saja kan? Gitu. Karena belum
nggak dibedah bagaimana cara mengeluarkan suara yang tepat. Saya kebanyakan nanya ke Kori-Kori gimana sih supaya suaranya gitu. Jawabannya cuma gini, ya gini aja gitu. Ya, nggak pernah dapat yang apa namanya yang oh gini loh caranya gini, nggak pernah dibongkar. Karena apa? Yang nggak bisa bongkarnya kadang-kadang. Karena apa? Karena mereka dikasih bakat oleh Allah tuh banyak bakatnya gitu. Kalau saya dikasih bakat pas-pasan, maka harus belajar untuk meningkatkan bakat itu. Ya Ustadz benar, jawabannya nggak puas ya nggak akan ya. Rata-rata gitu. Saya tuh bergaul dengan Kori-Kori internasional itu nggak sehari 2 hari. Sering banget, tapi jawabannya selalu gitu. Ya gini aja pokoknya mah. Ya gini gimana? Ya gini gitu. Dia nyontohin pas saya ikutin. Wah kacau juga saya. Ulangi lagi Pak Ustadz. Apanya yang ulangi? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau barusan malah sikah. Masya Allah ya. Oh. Ya, iya, narik nafas tuh kalau dari mulut tuh bakal sebentar. Ya. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Ini malah sikah ya. Iramanya sikah barusan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ternyata sudah cukup malam ya. Saya teriak-teriak dari 7:30 loh, tadi udah 1 jam ya. Nggak terasa. Ya karena pakai suara dalam, mau teriak 2 jam juga nggak kerasa. Malah semakin enak ya, keringetan, badan semakin sehat, suara semakin dahsyat. Ya, gitu ya. Itulah keuntungannya kalau kita menggunakan suara perut. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, nampaknya kita akhiri ya pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan untuk live berikutnya besok hari Kamis ya. Besok hari Kamis itu tadarus surat Al-Kahfi pukul 21 jam 9 malam. Ya nggak diragukan ya. Ya alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Rama sudah aktif ya, yang lain juga. Terima kasih alhamdulillah. Ini cukup lupa namanya apa? Nama apanya? Oh, PLKM ya, pembelajaran langgam Al-Quran mingguan. Suara bagus. Ya alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi ya. Nah, tentunya harus kita asah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus asah ya. Jangan sia-siakan dan pakai untuk baca Quran karena insya Allah akan menjadi saksi di akhirat nanti ya. Baik, itu saja Bapak Ibu, sampai jumpa di live besok ya. Kita akan membaca surat Al-Kahfi ya besok, Al-Kahfian malam Jumat besok ya. Cukup sekian, silakan follow akun ustadzkris.official, silakan tanya saja di kolom komentar bagaimana perkembangan Bapak Ibu ya. Bagaimana perkembangannya setelah mengikuti pelatihan ini, mudah-mudahan ada perkembangan ya. Kalau belum ada perkembangan aja ya, mau nggak mau bisa datang saja ya, bisa datang ke PLKM ya, nanti kita bisa diskusi, nanti saya cek ya, syukur-syukur nanti bisa komal ya, nanti saya bisa ngecek ini suaranya udah dapet belum gitu. Baik, terima kasih semuanya, tap-tap layarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa besok. Kalau untuk mujawad ini setiap hari apa ini Rabu ya, jam 7:30 sampai semaunya saya sih sebenarnya. Ya, silakan Bapak Ibu follow saja akun Ustadz Kris Official. Di sana banyak info-info tentang pembelajaran di PLKM. Cukup sekian, sampai jumpa besok ya teman-teman. Bapak Ibu terima kasih yang sudah aktif, yang sudah
berkomentar, yang sudah berkontribusi untuk acara ini. Cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.